Di sebuah dimensi yang jauh di depan kita, ada sebuah dunia yang belum terungkap. Dunia di mana teknologi akan melampaui batasan kita, Up for an adventure? Always. memecahkan misteri yang belum pernah kita pahami. Aku adalah Watu the Watcher, dan kini aku hadir untuk memberitahu Anda tentang sebuah kemungkinan, sebuah kenyataan yang akan terwujud pada tahun 2025. Dunia ini akan berubah, dan kita akan menyaksikan apa yang dulu hanya ada dalam mimpi menjadi nyata. What exactly are you proposing? It's showtime! Here we go! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua tentang prediksi apa yang akan terjadi pada komunitas kuantum di tahun 2025 mendatang. Pertanyaan ini memang bukan sebuah pertanyaan yang sulit ya, tetapi nyaris mustahil untuk dijawab secara pasti. Namun, hal ini tidak menghentikan saya untuk mencoba memprediksi arah perkembangan teknologi kuantum atau lebih khususnya perkembangan teknologi komputer kuantum berdasarkan analisis tren. Ya, saya mencoba menggali informasi menggunakan Google Trend, lalu melakukan penelitian mendalam terhadap data-data yang saya dapatkan, dan sedikit spekulasi yang tentunya terinformasi. Berikut adalah pandangan saya tentang apa yang mungkin terjadi di dunia kuantum selama 12 bulan ke depan. Nah, biasanya ya teman-teman di akhir tahun, kebetulan sekarang adalah tanggal 31 Desember tahun 2024, teman-teman yang lainnya, teman-teman yang lainnya biasanya membuat video kaleidoskop ataupun mungkin video-video pencapaian mereka di tahun 2024. Nah, ini kalau saya sendiri karena memang lagi tengah-tengahnya banyak riset mengenai komputer kuantum, saya ingin mencoba berbagi informasi dan berbagi pendapat saya mengenai tadi ya, prediksi terkait bagaimana kemajuan dari komputer kuantum ini di tahun depan. Prediksi utama untuk tahun 2025 ya. Pertama, kemajuan dalam quantum bit atau qubit logis akan meningkat secara drastis. Kita lihat terlebih dahulu ya, teman-teman, pencapaian di tahun 2024 ini. Tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal penelitian qubit logis. Tim dari Microsoft, Atom Computing, dan Quantinuum, mereka menjadi leader di market, walaupun banyak institusi lain yang mereka juga mulai melakukan banyak kontribusi dalam hal penelitian qubit logis ini. Lalu, tren yang terjadi selama tahun 2024. Ternyata data yang saya dapat kumpulkan, tren yang terjadi selama 2024 adalah pada penyederhanaan struktur dan pada peningkatan entanglement. Dalam hal penyederhanaan struktur, ini terlihat dari jumlah qubit fisik yang diperlukan untuk membentuk qubit logis semakin hari semakin menurun. Nah, hal ini membuat chip dari komputer kuantum atau chip prosesor untuk komputer kuantum menjadi lebih
efisien. Dalam hal peningkatan entanglement, jumlah qubit yang dapat di-entangle semakin hari selama tahun 2024 ya ternyata terus meningkat, dan ini menunjukkan sama seperti penyederhanaan struktur, ini menunjukkan potensi stabilitas dan efisiensi yang lebih baik. Itu tren teknologi yang terjadi. Lalu, fokus penelitian yang terjadi selama 2024 dan akan terjadi di 2025 seperti apa ya? Nah, karena error koreksi atau koreksi kesalahan adalah langkah yang sangat penting dan langkah kunci, maka saya yakin quantum error koreksi ini akan tetap menjadi kunci untuk menuju komputasi kuantum yang lebih baik dan praktis. Akan banyak organisasi yang terus memprioritaskan ya, terus fokus dan memprioritaskan riset di bidang ini. Nah, seperti teman-teman tahu juga ya, berdasarkan informasi, di tahun 2024 ini, kemarin di akhir tahun, ya di akhir bulan, maaf, di awal bulan Desember, Google baru resmi mengumumkan bahwa mereka telah berhasil rilis quantum prosesor keempat mereka yang dinamai dengan kode name Quantum Willow. Nah, Quantum Willow ini ciri khasnya itu bukan dari jumlah qubitnya yang semakin besar, tetapi dari kemampuan quantum error koreksi yang dimiliki oleh si Google Willow ini. Jadi, ciri khasnya semakin banyak kapasitas qubit yang dimiliki, Quantum Willow ini akan semakin tinggi juga error koreksi yang dimiliki. Ini kan sesuatu hal yang agak kebalikan dari nalar kita ya. Biasanya kan semakin banyak potensi, biasanya semakin tinggi juga kemungkinan kesalahan atau error dimiliki. Nah, ini berbeda dengan si Quantum Willow, prosesor dari Google yang kemarin baru rilis ya. Jadi fokus penelitian di 2025 ini banyak masih berfokus untuk riset mengenai quantum error koreksi. Nah, jadi prediksi untuk 2025 ya, saya yakin kita akan melihat terobosan besar dalam hal efisiensi dan stabilitas qubit logis ini. Ya, meskipun tantangannya signifikan ya. Kenapa? Karena quantum prosesor ini kan benar-benar harus dilindungi dari gangguan lingkungan sekitar ya. Karena apa? Karena salah satunya harus ada di lingkungan suhu yang mendekati 0 derajat Kelvin. Ini kan mengakibatkan pengaruh dari decoherence itu semakin signifikan ya. Jadi walaupun ya ada tantangan decoherence, tetapi berdasarkan data di tahun 2024, maka di tahun 2025 saya yakin banyak bahkan banyak rilis dan pengumuman mengenai terobosan besar dalam hal efisiensi dan stabilitas qubit logis. Nah, kalau ini terjadi, teman-teman, maka penemuan-penemuan ini akan menjadi langkah besar menuju penerapan praktis dari teknologi kuantum. Bahkan, kalau berdasarkan data juga, ternyata banyak ahli yang memprediksi di tahun 2025 ini, mulai komputer kuantum diutilize dengan besar dan dikomersilkan secara massal. Itu satu, ya prediksi utama adalah kemajuan dalam qubit logis yang akan meningkat. Selanjutnya, ini teman-teman adalah gelombang IPO, ya, initial public offering untuk kuantum baru.
Nah, situasi saat ini ya, teman-teman, saya ini hanya menyampaikan informasi, saya bukan pengamat bursa saham gitu ya. Cuma ini menyampaikan berdasarkan informasi eh situasi saat ini pasar saham itu semakin bersahabat dengan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi terdepan ya, teknologi frontier seperti teknologi kuantum. Kalau teman-teman membaca berita di kuartal keempat kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja atau berfokus memiliki bisnis model di komputer kuantum, sahamnya itu sangat signifikan naik tinggi ya, meroket gitu. Istilah orang lain to the moon. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pasar atau market itu semakin bersahabat. Ya, dengan gencarnya banyak informasi mengenai apa yang akan dicapai oleh komputer kuantum, ya termasuk saya juga yang sering menggembar-gemborkan mengenai komputer kuantum ini, ya mengakibatkan publik semakin aware terhadap potensi dari komputer kuantum ini. Lalu faktor pendukungnya, ya faktor pendukung yang membuat situasi ini terjadi, pertama adalah kematangan teknologi. Nah, perkembangan kuantum sendiri, teman-teman, ini telah melewati rintangan teknis awal. Dan ini memberikan kepercayaan kepada investor. Harus teman-teman ketahui ya, bahwa teknologi mengenai komputer kuantum ini telah dimulai sejak awal abad ke-20. Jadi dari sekitar tahun 1900-an, dasar-dasar pengetahuan mengenai komputer kuantum ataupun mengenai fisika kuantumnya sendiri dan mekanika kuantum ini sudah dimulai. Seperti yang teman-teman dapat lihat di beberapa video saya sebelumnya mengenai sejarah dari komputer kuantum. Sehingga satu abad saya rasa ya dari 1900 sekarang sudah di tahun 2000-an ya, bahkan sudah 2024, merupakan waktu yang cukup pas untuk teknologi kuantum menjadi semakin stabil, semakin bagus dan ya tentunya semakin bisa diadopsi oleh umum. Kedua adalah kesesuaian resiko dari roadmap. Nah, perusahaan kuantum sekarang itu memiliki target komersial yang sudah sesuai dengan ekspektasi investor moderat hingga bagi investor yang memiliki resiko tinggi. Jadi ya ternyata pencapaian dari target baik itu valuasi atau memang pendapatannya ternyata sudah sesuai dengan ekspektasi investor yang ya dengan tingkat probabilistiknya yang moderat. Jadi saya dapatkan datanya dari berbagai macam website ya seperti Quantum Insider dan bursa saham juga. Ketiga, ini adalah kesadaran publik. Nah, dengan kontribusi yang besar dari Google, Microsoft, Quantinuum, IBM, dan termasuk banyak juga para influencer ya, termasuk saya juga yang kalau saya sih tidak menyebut saya sebagai influencer, tetapi sebagai researcher di dunia komputasi kuantum, banyak mengedukasi masyarakat sehingga komputasi kuantum ini mulai diterima secara luas. Bahkan kalau saya mencari di Google Trend, ini komputer kuantum ini menjadi top level trend setiap bulannya di sepanjang tahun 2024. Keempat adalah efek investasi dari AI. Nah, kesuksesan AI, teman-teman, ini membuka mata investor terhadap potensi teknologi terdepan lainnya selain AI. Tentunya adalah kemungkinannya dari keberhasilan
teknologi kuantum ini. Lalu apa prediksi di tahun 2025? Ya tadi kan saya berbicara mengenai gelombang IPO atau komersialisasi dari komputer kuantum ya di sepanjang 2024. Lalu kira-kira prediksi untuk 2025 apa? Nah, sebelumnya ini saya disclaimer dulu ya, saya bukan mau memberikan ajakan ke teman-teman untuk berinvestasi di saham-saham yang fokus di teknologi komputer kuantum. Ini saya hanya menyampaikan informasi ya, data sesuai dengan apa yang saya temukan. Nah, prediksi untuk tahun 2025 beberapa perusahaan kuantum kemungkinan akan mengambil pendekatan IPO ya, Initial Public Offering atau SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Nah, untuk memasuki pasar saham publik. Oke, itu teman-teman adalah prediksi untuk tahun 2025 yang kedua. Ketiga, ini adalah investasi kuantum akan memanfaatkan kondisi dari AI yang mulai kelelahan, ya, yang mulai mereka mendapatkan kejenuhan. Nah, tren sekarang kita tahu bahwa investasi besar-besaran di AI selama beberapa tahun terakhir ya, 2024, 2023, bahkan dari 2020 sampai sekarang, dan dari data tuh ternyata telah menciptakan burnout atau kelelahan di kalangan investor. Banyak mulai mencari teknologi alternatif lain untuk mereka melakukan diversifikasi portofolio mereka. Ya, teman-teman bisa lihat saham dari Nvidia juga kan sudah sangat terbang tinggi sekali. Kapasitas market cap-nya itu sudah sangat tinggi sekali. Nah, dengan demikian maka daya tarik kuantum ini mulai meningkat. Pertama, model baru ya. Seperti AI, teknologi kuantum dapat menciptakan tren baru di teknologi. Dan ini kalau berhasil dapat menunjukkan keunggulan praktis. Nah, kita tahu bahwa para investor yang cukup sangat berpengalaman ya, seperti Warren Buffett atau kalau di Indonesia Pak Lo Keng Hong, mereka kan selalu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki kemungkinan besar akan maju atau booming di tahun-tahun ke depan, lalu masih memiliki market cap ya, memiliki nilai yang masih rendah. Intinya ya mereka mencari Mercedes yang harga bajai gitu ya. Nah, tapi ya yang lebih terkenal dengan investasi-investasi di teknologi adalah Warren Buffett ya. Salah satunya dulu yang terkenal investasi di perusahaan Apple. Dan sekarang berdasarkan informasi ternyata Warren Buffett sudah mulai memindahkan saham-sahamnya itu banyak di perusahaan-perusahaan AI. Nah, modal baru ini maka kuantum memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Selanjutnya, ya daya tarik kuantum ini adalah valuasi AI yang sekarang tuh sudah sangat tinggi. Nilai pasar AI yang semakin hari semakin tinggi, ini membuat investasi dalam teknologi frontier lainnya terlihat lebih menarik gitu ya, daripada investasi sekarang di AI. Ya karena kalau kita investasi di akhir, di mana sudah hype-hype-nya, sudah booming-boomingnya ya, kemungkinan besar kita menjadi exit liquidity gitu ya. Kenapa? Karena ya kita masuk yang ke market tuh menjadi masuk yang terakhir. Atau istilahnya tuh kalau bagi orang-orang yang aktif di dunia saham, jadi bagian orang cuci piring katanya seperti itu. Nah, seperti teknologi juga teman-teman, ya kalau memang di saham seperti itu, di teknologi juga
saya sering menyampaikan kepada teman-teman semua, kita tuh harus early adopter terhadap teknologi, sehingga ketika teknologi tersebut banyak diadopsi atau sudah banyak digunakan, kita menjadi orang yang lebih dahulu menjadi expert di pasaran, gitu ya. Itu kan menjadi nilai yang baik dan memiliki value yang tinggi untuk kita. Kenapa? Karena ketika dibutuhkan, kitanya sudah expert di bidang hal tersebut. Selanjutnya ini prediksi mengenai investasi kuantum yang memanfaatkan kelelahan dari AI. Nah, prediksinya, teman-teman, kuantum dan komputer kuantum ini akan mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dari investor, baik itu investor gede ya, paus gitu, ataupun investor retail. Termasuk saya juga yang ya investor retail ya sudah mulai merasa oh ini kayaknya saatnya mencari saham-saham yang berhubungan dengan kuantum. Tetapi sekali lagi ini bukan ajakan ya teman-teman untuk financial decision atau berinvestasi di saham-saham tertentu. Nah, ini terutama setelah melihat kuantum ini akan mendapatkan perhatian terutama setelah melihat potensi besar teknologi kuantum dalam berbagai aplikasi. Ya terakhir kemarin Google lalu IBM juga mereka sudah lama sekali sudah memiliki cloud quantum computing yang bisa kita akses dan mereka juga punya platform yang kita bisa melakukan coding menggunakan IBM platformnya ya yang dinamai Qubit. Ya kebetulan di channel Not Legend Programmer juga kan kita punya salah satu topik berkenaan dengan coding kuantum yang salah satunya menggunakan Qiskit. Nah, selain itu ya dari Microsoft, dari Google juga mereka punya platform-platform yang bisa kita gunakan yang mungkin suatu saat kita coba pelajari juga ya, teman-teman. Jadi itu ketiga, prediksi utama yaitu investasi kuantum memanfaatkan kelelahan AI. Selanjutnya, nah ini keempat, yang agak kurang bagus, kemungkinan terjadi meletusnya bubble dari gelombang kuantum. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang valuasinya sudah ketinggian, bahkan mungkin valuasinya tuh berlebihan. Ya. Bagi beberapa perusahaan kuantum yang terdaftar di pasar saham, lalu mengalami kenaikan valuasi yang terlalu tinggi, maka siap-siap menurut saya sih akan mendapatkan implikasi pasar. Satu, mungkin mengalami koreksi pasar. Jadi dalam 12 bulan mendatang nilai perusahaan yang over value kemungkinan akan turun drastis, yaitu hukum alam gitu ya. Kedua, dampak pada startup. Nah, startup kuantum yang belum go public mungkin ini akan kesulitan menarik investasi dengan valuasi yang tinggi. Kecuali kalau dia memang go public dengan valuasi yang normal-normal saja. Kelima, ini adalah quantum advantage atau keuntungan kuantum yang akan bergerak liar, teman-teman. Jadi, potensi keunggulan kuantum ini di tahun 2024 saya rasa akan bergerak secara cepat dan liar. Kenapa? Walaupun secara teori, pencapaian keunggulan kuantum atau quantum advantage ini yang signifikan masih bertahun-tahun lagi ya terjadi. Tapi kalau melihat inovasi di perangkat keras dan perangkat lunak, ini bisa mendorong mempercepat proses ini. Satu, perangkat kerasnya, prosesor kuantumnya itu semakin hari semakin banyak. Jadi setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan prosesor kuantum. Lalu di segi perangkat lunaknya juga sekarang sudah mulai banyak perangkat lunak atau software yang terkait komputer kuantum yang bisa digunakan. Nah, dua hal ini akan mendorong adopsi dan penelitian dalam hal komputer kuantum menjadi sangat cepat dan sangat tinggi. Fokus. Nah,
Fokus yang dilakukan sepanjang 2024, ya masalah optimasi tetap menjadi area yang dilakukan dengan probabilitasnya tinggi. Nah, ini kan untuk melihat keuntungan nyata dari kuantum di atas komputasi klasik. Jadi sekarang di 2024 tuh ya para perusahaan itu memang melakukan fokus di optimasi ini. Lalu prediksi 2025 apa? Nah, prediksi 2025 mungkin akan menghadirkan kejutan di mana keunggulan kuantum menunjukkan potensi dalam tugas spesifik tertentu. Kemungkinan besar di tahun 2025 ini banyak pengumuman yang mengejutkan, yang men-spill atau men-state bahwa komputer kuantum telah berhasil menyelesaikan A. Komputer kuantum telah berhasil menyelesaikan bisnis model B. Ya, meskipun skala manfaatnya masih terbatas. Selanjutnya, teman-teman, keenam, ini kuantum AI yang semakin mendekat. Jadi, antara teknologi kuantum dan teknologi AI semakin hari itu semakin mendekat. Dan keduanya itu semakin saling bisa menggunakan manfaat dari masing-masing teknologi ini. Nah, Google saja mereka menamainya itu kuantum AI. Berarti memang mereka memiliki rencana menggabungkan kuantum dan AI ini menjadi satu teknologi. Kemitraan teknologi AI dan kuantum sekarang itu dalam proses konvergensi yang dipercepat. Ya, salah satunya memang dipelopori oleh si Google, dan kedua dipelopori juga oleh Nvidia. Prediksi untuk 2025 AI untuk kuantum, ya, nanti akan ada algoritma AI yang membantu meningkatkan koreksi kesalahan atau meningkatkan quantum error koreksi dalam hal komputasi kuantum. Nah, kalau ini terjadi ya ini udah sangat bubble sih, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang kan quantum error koreksi itu ya masih dilakukan secara manual. Nah, kalau AI sudah terjun sehingga memiliki algoritma sendiri untuk meningkatkan error koreksi, ya ini sudah bukan hal yang menjadi sulit untuk komputer kuantum menjadi semakin tinggi gitu ya, hype-nya. Nah, teman-teman perlu perlu pahami juga bahwa quantum error koreksi ini kan pertama kali disampaikan atau diidekan oleh Peter Shor, ya, pencipta dari Shor algoritma yang bisa menghancurkan enkripsi RSA dan enkripsi yang lainnya yang berbasis pada penggunaan bilangan prima. Selanjutnya, kuantum untuk AI. Tadi kan AI untuk kuantum, sekarang adalah kuantum untuk AI. Nah, quantum computing ini akan memberikan dorongan besar untuk AI dengan kemampuan memproses algoritma yang lebih kompleks. Jadi dengan memiliki komputer kuantum, maka algoritma itu menjadi lebih cepat dieksekusi, diproses. Kenapa? Karena ya kemampuan dari si komputer kuantumnya tadi. Ya, ini nanti akan berhubungan dengan salah satunya post quantum algoritma, ya, atau post quantum encryption yang sekarang juga sudah mulai banyak menjadi fokus penelitian. Ketujuh, ini adalah intensifikasi postur geopolitik. Nah, kesadaran terhadap disruptif, ya, teman-teman. Jadi, teknologi kuantum ini kan memiliki potensi untuk mengubah tatanan global yang semakin diakui, ya. Tanggapan global yang terjadi, pertama, kerjasama. Nah, ini akan terjadi aliansi dan promosi industri. Kedua, ini yang ya bukan berbahaya ya, tetapi akan terjadi persaingan seperti espionase, sabotase, dan upaya untuk menguasai teknologi ini. Kenapa? Karena
seperti yang disampaikan oleh Profesor Michio Kaku, dia menyampaikan perusahaan yang menguasai teknologi kuantum ini, mereka akan menjadi pemimpin negara, menjadi negara yang terdepan di dunia ini. Nah, prediksi mengenai 2025 terkait postur geopolitik, ini persaingan antar negara dalam menguasai teknologi kuantum akan semakin intensif. Ya, yang terlihat aja sekarang sekitar Amerika, Cina, lalu Uni Soviet, ya, satu lagi di Eropa. Nah, itu mereka akan fokus ke penelitian atau pencapaian mereka di teknologi kuantum. Sama seperti dulu ketika peperangan mereka dalam hal untuk bisa berlomba-lomba ke luar angkasa. Nah, sekarang ya mereka akan fokus di komputer, fokus di AI yang ya ini akan membuat landscape geopolitik global berubah. Kedelapan, teman-teman, adalah kesadaran publik yang meluas. Nah, mereka sudah sadar bahwa kuantum ini lebih dari komputasi. Jadi sudah mulai banyak publik yang meyakini bahwa kuantum itu tidak hanya tentang komputasi, tetapi teknologi seperti penginderaan kuantum, ya, pencitraan kuantum dari jarak jauh dan navigasi kuantum mulai menunjukkan dampak praktis yang signifikan. Ya, kalau kemarin kan mengenai security menggunakan kuantum, lalu network kuantum itu kan sudah banyak dan sudah ada buktinya ya. Seperti di Cina yang memang mereka sudah mempunyai jaringan kuantum. Nah, maka dua hal ini, penginderaan kuantum dan navigasi kuantum mulai menunjukkan dampak yang praktis signifikan. Ini akan menggunakan apa? Akan menggunakan entanglement. Jadi nanti eksplorasi laut, eksplorasi alam semesta, atau eksplorasi luar angkasa itu menggunakan penginderaan kuantum dan navigasi kuantum menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa menavigasikan awak-awak pesawat-pesawat luar angkasa ataupun robot-robot dasar laut itu kan sudah mulai tidak membutuhkan orang dan dapat diindra secara jarak jauh. Bahkan komunikasinya menjadi cepat juga. Kenapa? Karena menggunakan entanglement tadi. Jadi data yang dikirimkan antara robot yang ada di dasar laut dan pesawat yang lagi terbang sejauh ratusan tahun cahaya gitu ya, masih bisa terhubung secara hitungan detik. Dikarenakan oleh kemampuan quantum entanglement ini. Suatu yang sangat aneh ya, tetapi memang itu terbukti. Lalu apa ekspektasi untuk 2025 terkait kesadaran publik ini? Nah, ya saya sendiri berekspektasi pengumuman besar tentang aplikasi dunia nyata sih. Jadi berekspektasi di tahun-tahun depan itu mulai diumumkan, oh ini nih penggunaan dari komputer kuantum dalam hal kesehatan, komputer kuantum dalam hal penemuan material baru, dan ya pokoknya hal-hal yang tadi sering muncul atau sering dipublikasikan. Oke, teman-teman, lalu ke-9. Ini konvergensi kuantum memicu minat massal. Nah, ini memantik FOMO gitu ya. Peran sebagai enabler. Kuantum menjadi dasar pengembangan teknologi lintas batas dan lintas bidang. Nah, ini karena si kuantum ini akan berpengaruh di semua, ekonomi, teknologi gitu ya, kesehatan, keamanan, ya maka si kuantum ini akan menjadi enabler. Kalau sebuah teknologi menjadi enabler, maka ya tunggu tanggal mainnya saja. Setiap orang mungkin akan FOMO ke kuantum ini. Nah, saran dari saya ke teman-teman, sebelum FOMO terjadi, kita harus menjadi orang yang mengadopsi komputer kuantum atau mempelajari komputer kuantum ini lebih dulu daripada mereka. Ketika
hype terjadi, FOMO terjadi, ya kita yang akan menikmati keuntungannya. Jadi trennya konvergensi kuantum dengan AI akan memperluas kesadaran publik terhadap potensi teknologi ini. Ya, meskipun mungkin memunculkan ekspektasi yang tidak realistis. Ya, pasti terkadang ada ya, mungkin karena kurang pengetahuan, lalu mereka melihat berbagai iklan, ya, sosialisasi dari komputer kuantum, terkadang ya ekspektasinya menjadi tidak realistis gitu ya. Ini bisa saja terjadi juga. Oke, teman-teman, itu adalah prediksi yang bisa saya sampaikan atau bisa disampaikan oleh kami dari Not Legend Programmer, yang kebetulan memang kita fokus juga selama tahun ini ya melakukan research dan ya pembelajaran saya sendiri di dalam hal komputer kuantum. Sebagai kesimpulan, teman-teman, sebelum kita tutup video kali ini, ya, tahun 2025 ini menjanjikan perkembangan besar dalam teknologi kuantum, baik dari sisi teknis maupun penerapan praktisnya. Kalau tidak ada hal yang signifikan yang mengganggu jalannya sejarah, ya, misalkan terjadi bencana, terjadi wabah, ataupun terjadi peperangan, mungkin prediksi 2025 ini akan berjalan dengan baik. Meskipun tantangan tetap ada, ya, kemajuan yang dicapai akan memperkuat posisi kuantum sebagai salah satu teknologi paling transformatif di abad ini. Seperti dulu era internet gitu ya, menjadi mentransformasi semua kehidupan. Prediksi ini memberikan gambaran optimisme saya tentang masa depan teknologi kuantum yang terus berkembang. Itu teman-teman video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi yuk kita mulai pembelajaran mengenai komputer kuantumnya sejak awal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. This is my old story.